Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kali ini pembelajarannya tema satu, subtema satu, pembelajaran satu untuk kelas 5 SD. Kali ini Pak Teguh akan membacakan percakapan yang ada di dalam buku siswa. Simaklah baik-baik ya anak-anak di rumah. Pak Guru akan membacakan percakapan berikut ini. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Ini adalah ada ilustrasinya, gambar peternakan kelinci. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Lanjut. Ayo membaca. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah membaca tadi, sekarang adik-adik di rumah berlatih. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf. Contohnya paragraf 1, ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini berarti terletak di awal paragraf, awal kalimat. Kalimat pengembang, ini kalimat pendukung. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Cek. Ini berarti ya. Lanjut. Sekarang, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Untuk paragraf 1 sudah dicontohkan, selanjutnya kalian mengerjakan untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Silahkan ditulis di buku kalian. Untuk yang
apa namanya? Untuk yang setelah ditulis, kalian bisa juga komen di channel ini. Silakan komen untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Ini diperintahkan untuk membuat ide pokok dan kalimat pengembangnya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga adik-adik di rumah bisa memahami. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami. Kalau belum paham, bisa dibaca berulang-ulang. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.